Rasulullah menyebutkan di antara keutamaan Ramadan, di antara fasilitas Ramadan itu satu, setan dibelenggu. Jadi setan nanti begitu masuki Ramadan, mudah-mudahan hari Kamis ke sekitar itu ya, tanggal 18 itu apa namanya? Februari, hari Kamis itu berapa kemudian sudah menyebutkan hari Kamis walaupun ada juga hari Jumat, semoga hari Kamis kita sudah masuki. Sejak malamnya maghrib malam tanggal 18 setannya sudah dibelenggu semua. Dia kemudian diikat, tidak bisa lagi menggoda kita. Kenapa masih ada orang yang malas-malasan? Hawa nafsunya lebih dominan. Hawa nafsunya selama ini memperturutkan hawa nafsu, di bulan Ramadan tetap mengikuti hawa nafsunya. Akhirnya setannya dibelenggu, hawa nafsu tetap mampu mengalahkannya. Maka waspadailah hawa nafsu. Yang kedua, wa ghulliqat abwabun nar falam yuftah minha babun. Semua pintu-pintu neraka ditutup. Semua pintu-pintu neraka ditutup. Ada berapa jumlah pintu neraka? Ada berapa jumlah pintu neraka? Ada 7. Kata Allah dalam surat Al-Hijr, laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum. Bahwa ada 7 pintu neraka. Setiap pintu di masing-masing ada calon penghuninya. Yang suka makan riba lewat pintu riba, orang yang suka berzina lewat pintu zina, orang yang suka mabuk-mabukan lewat pintu mabuk, ada orang yang suka kemudian berbuat zalim lewat pintu neraka, orang-orang yang suka berbuat zalim. Jadi ada 7 pintu neraka, semuanya ditutup oleh Allah sehingga tidak ada ketertarikan untuk berbuat maksiat. Itu fasilitas Ramadan yang hanya diberikan di bulan Ramadan. Di luar itu Allah kemudian buka pintu neraka sehingga kita mudah melakukan keburukan karena faktor dorongan hawa nafsu sekaligus ada pengaruh setan. Yang ketiga, kata Rasulullah, wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun. Dibuka semua pintu surga dan tidak ada satu pun yang ditutup. Ada berapa pintu surga? Ada 8, Masya Allah. Ada hadiah enggak? Ada 8 pintu ini, lebih 1 dikit. Jadi pintu surga itu ada 8. Ada pintu surga sedekah, ada pintu surga ar-rayyan untuk orang yang berpuasa, ada pintu jihad, ada pintu yang suka bersedekah, ada semua di sana. Dibuka semuanya oleh Allah sehingga semua tadi amal-amal tadi mudah kita melakukan, mudah melakukan qiyamul lail, mudah melakukan infak, mudah melakukan puasa, semuanya menjadi mudah karena semua pintu-pintu surga dibuka oleh Allah. Itulah keistimewaan Ramadan yang Allah siapkan buat kita khusus di bulan Ramadan saja. Yang keempat, bahwa ada malaikat menyeru, ya munadil bagil khair wa yunadi munadi. Malaikat berseru, ya bagil khair, wahai orang-orang yang selalu mau kebaikan, orang yang cenderung kepada kebaikan, akbil, terima Ramadan ini sebagai sarana memperbanyak amal. Wa ya bagil syarr aqsir, kepada orang yang suka berbuat maksiat kurangi. Jangan terus-terusan bermaksiat. Ramadan sudah Ramadan masih bermaksiat. Kata Allah, kata Rasulullah, ya bagi syarr aqsir, kepada orang yang berbuat maksiat kurangilah, minimalkanlah, kalau bisa hindarilah. Nah, yang keempat yang saya masukkan tadi, ada 4 keistimewaan Ramadan. Walillahi utaqa'u minan nari wa dzalika kullu laila, bahwa bagi Allah ada pembebasan dari api neraka dan itu berlaku setiap malam. Bisa jadi di antara kita, maaf ya, ada ditakdirkan masuk neraka, tapi bulan Ramadan Allah cabut takdir itu dan diganti dengan ahli surga. Allah bebaskan kita dari api neraka. Makanya di antara doanya, Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa riqaba ummahatina wa riqaba ahlina minan nar. Ya Allah, bebaskan keluarga kami, bebaskan bapak kami, bebaskan istri kami, bebaskan anak-anak kami dari api neraka. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Ya Allah, bebaskan kami, lepaskan ini pundak kami dari api neraka. Jadi Allah membebaskan. Itulah 4 keutamaan bulan Ramadan. 1, setan dibelenggu. Yang kedua, semua pintu neraka ditutup. Yang keempat, semua pintu surga dibuka. Yang keempat, ada pembebasan dari api neraka dan itu berlaku setiap malam. Sambutlah dengan baik, kata para penyuruh, ya bagil khair aqbil wa ya bagil syarr aqsir. Kepada orang yang cinta dengan kebaikan perbanyaklah, sambutlah, dan kepada orang yang suka melakukan kemaksiatan kurangilah, minimalkanlah, hindarilah, tinggalkanlah. Baik, kita lanjut. Apa pendapat para ulama
tauji ulama. Abu Bakar Al-Warraq Al-Balkhi mengatakan, Syahrul Rajab syahrul zar'i wa Sya'ban syahrul saqi lizar'i wa Ramadan syahrul hasadi zar'i. Kata Al-Balkhi, bulan Rajab adalah bulan menanam. Makanya doanya apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Maksudnya ini supaya kita jadikan bulan Rajab sebagai bulan menanam. Yang belum terbiasa mengaji, mengajilah. Yang belum terbiasa puasa sunnah, berpuasa sunnah lah. Yang belum terbiasa qiyamul lail, berqiyamul lail lah. Latihan, menanam. Itu namanya bulan Rajab. Wa Sya'ban, adapun bulan Sya'ban tinggal kita jaga, sirami, dijaga, dipelihara. Amal yang sudah biasa kita lakukan di bulan Rajab dipelihara. Akhirnya datanglah bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan adalah bulan panen pahala. Karena sudah menanam di bulan Rajab, kemudian dilanjutkan di bulan Sya'ban, dijaga, dipelihara, dan bulan Ramadan tibalah saatnya panen. Sehingga kita 30 hari full, tidak ada yang kurang, semuanya semangat terus. Tapi kalau gak menanam, bahaya. Inilah kata Zunnum Al-Misri, namanya orang Mesir. Berarti kalau mendengar Al-Misri, berarti dia adalah orang Mesir. Kalau kita di sini, Pak Alex dari mana? At-Tambuni, berarti dari Tambun. Nah, itu namanya. Al-Palembangi, berarti dari Palembang. Al-Bantani dari Banten. Kalau Al-Minangkabawi, itu dari Minangkabau, Sumatera Barat. Nah, gitu kira-kira. Kalau saya dari mana? Al-Buni, dari Bone. Begitu cara ini menyandarkan. Jadi kalau mendengar Al-Misri, itu bukan nama orang, tapi disandarkan kepada negara asalnya. Al-Bukhari, berarti dia dari Bukhara, sebuah negara yang ini. Begitu cara kita melihatnya. Zunnun, orang hitam. Ini hitam orangnya, yang putih cuma giginya doang. Tapi dia adalah orang yang sangat soleh, sehingga beliau mengatakan, Rajabun syahrul zar'i, wa Sya'ban syahrul saqi, wa Ramadan syahrul hasadi, wa kullu yahsudu ma zar'a, wa yujza ma sana'a, wa man sudu'i al-zira'ata nadima yawma hasadi, wa akhlafa zannahu ma su'i ma'adi. Rajab adalah bulan bercocok tangan, Sya'ban adalah bulan mengairi, menyirami, Ramadan adalah bulan memanennya. Setiap orang akan memanen apa yang ditanam, diberi balas sesuai dengan apa yang diperbuat. Siapa yang menyanyiakan musim tanam, tentulah ia akan menyesal di musim panen. Orang lain sudah panen pahala, dia masih aja gitu ya. Waduh ya Allah, paling terlambat sholatnya, kemudian hari ketiga sudah mulai lemes, mulai loyo. Yang lain semakin semangat, dia mah ya Allah mikirin buka puasa mulu. Itu dia. Jadi ini semua adalah faktor tidak mempersiapkan bekal di bulan Rajab dan tidak menyirami di bulan Sya'ban. Itulah sebabnya di At-Thayyibah ada program khatam Quran tanggal 4, tanggal 3, 4, dan 5. Tujuannya supaya kita menjaga, minimal menyirami apa yang selama kita sudah tanam, sehingga sudah terbiasa mendengarkan Quran, sudah terbiasa baca Quran. Di bulan Ramadan kita lanjutkan kebiasaan yang sering kita lakukan di bulan Sya'ban. Masih ada waktu ya. Sekarang ini masih tanggal 13 Sya'ban ya, tanggal 2 besok kayaknya tanggal 3 tuh sudah masuk nisfu Sya'ban. Jadi masih ada waktu setengah bulan ke depan, kita tingkatkan lagi sedikit amal kita sehingga dengan keterbiasaan selama 15 hari, mudah-mudahan Ramadan kita bisa bertahan sampai 30 hari. Jangan lupa ya, Ramadan 30 hari bukan 25, bukan 20 hari. Jangan sampai hanya puasa di 10 hari terakhir, padahal di situ harus baca Quran, harus i'tikaf. Tapi kita tinggal satu amal yang kita tidak tinggalkan, tinggal puasa doang. Tarawihnya sudah mulai ke malas-malasan, baca Qur'annya tidak jalan lagi. Yang ada adalah mikirin pulang kampung. Tapi insya Allah pulang kampung pun berkah insya Allah ya. Yang selama kita kemudian meniatkan untuk kebaikan semuanya, silakan pulang kampung. Tetapi jangan lupa di perjalanan tetap baca Quran. Ketika sampai baca Quran, ketika nanti tiba di rumah langsung i'tikaf kembali di masjid. Insya Allah berkah perjalanannya dan maksimal ibadahnya kepada Allah. Sekarang kita akan masuk poin berikut, kiat agar berhasil di bulan Ramadan. Ada 6 kiat. Tapi enggak usah semuanya. Saya bacakan judulnya saja dulu. 1. Kiat untuk berhasil di bulan Ramadan. Pertama, memahami tujuan ibadah. Memahami tujuan ibadah. Yang kedua, kita lanjut dulu supaya ini paham. Yang kedua, memahami tujuan Ramadan.
memahami tujuan Ramadan. Yang ketiga, memahami fasilitas Ramadan. Tadi sudah disebutkan fasilitas Ramadan. Allah belenggu setan, Allah bukakan pintu surga, Allah tutup pintu neraka. Yang berikutnya, yang keempat, memahami perubahan karakter dari Ramadan. Ada perubahan karakter yang kita nambakan sehingga keluar Ramadan karakter kita semakin terpuji, semakin baik, semakin dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Yang kelima, memahami bekal memasuki Ramadan. Yang terakhir, memahami ibadah-ibadah utama di bulan Ramadan. Itulah 6 poin yang kita akan pelajari. Mungkin tidak semuanya selesai, tapi intinya ada 6 poin. 1. Memahami tujuan ibadah. Kedua, memahami tujuan Ramadan. Yang ketiga, memahami fasilitas Ramadan. Yang keempat, memahami bekal masuki Ramadan. Yang kelima, memahami karakter yang akan dirubah di bulan Ramadan. Yang keenam, memahami ibadah utama di bulan Ramadan. 6 ya, 6. Jangan lupa 6 ini. 1. Kita mulai dari memahami tujuan ibadah. Dari sini konsep dasarnya. Kalau di sini kita paham, pasti kita berlomba-lomba. Umur kita terbatas. Setiap hari hampir inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan untuk kemudian orang muslim itu sudah selesai tugas mereka. Kita persiapannya seperti apa? Untuk itu sadarilah bahwa kita pun akan diteriaki nanti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah. Hizbullah unduh. Tapi nanti beberapa puluh tahun ke depannya, bisa jadi beberapa tahun ke depan, kita tidak tahu. Yang penting kita mempersiapkan diri. Suka tidak suka pasti akan bertemu dengan Allah. Cinta tidak cinta pasti bertemu dengan Allah. Tujuan beribadah itu ada 4. 1. Menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, menggugurkan kewajiban. Itu paling rendah, paling ringan. Kenapa Anda sholat? Menggugurkan kewajiban. Ini hambar. Ini hanya sekedar melepaskan kewajiban, nggak ada enaknya. Beban. Allahu Akbar. Imamnya lama banget, ya Allah. Kapan selesainya? Baru baca alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya Allah, kayaknya dua halaman ini panjang banget. Kenapa? Karena tidak ada cinta, tidak ada rindu, tidak ada keinginan untuk kemudian mendengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Itu 1 ya. Jadi menggugurkan kewajiban betul sudah bagus, tetapi belum terasa nikmatnya dari ibadah. Harus naik ke poin kedua, kebutuhan manusia karena ia sumber ketenangan. Jadikan ibadah itu sebagai kebutuhan, bukan sebagai beban, bukan sebatas kewajiban. Tapi jiwa saya butuh untuk beribadah supaya merasakan ketenangan. Wajar beberapa kita lihat orang sholat sampai separuh malam, ada yang sholat sampai 2 jam 3 jam, ada yang baca Quran 5 juz 6 juz 3 7 juz per hari, ada yang kemudian bersedekah tanpa henti. Mengapa? Sudah menikmati ibadah itu, sudah menikmati. Tapi kalau masih beban aja, masih menggugurkan kewajiban, hanya sekedar lewat udah selesai, enggak. Jadi jangan sampai kita hanya berhenti pada tahap pertama, karena itu ibadahnya orang awam, orang biasa. Tapi kita semua yang sering pengajian, jadikan ibadah sebagai sumber ketenangan. Kita rasa-rasanya sujud enak, damai rasanya. Itu bagus, alhamdulillah. Baca Quran rasa-rasanya nikmat sekali, luar biasa. Itu berarti sudah baik, alhamdulillah. Dan itu tidak akan terjadi kecuali kita terbiasa dan melatih diri. Yang ketiga, jangan lupa ibadah itu adalah untuk berubah karakter. Nanti akan disebutkan perubahan karakter apa yang bisa didapatkan di bulan Ramadan. Tapi insya Allah ketika kita kemudian berpuasa dengan baik, melakukan ibadah secara baik sesuai dengan ajaran dan tuntunan Nabi, insya Allah kita akan menjadi orang yang merubah karakternya. Dari karakter yang malas-malasan menjadi orang yang rajin, dari karakter pendusta menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang suka mengambil harta orang, akhirnya menjadi orang yang suka memberi hartanya kepada orang lain. Berubah karakternya. Dari mana? Dari ibadah. Sehingga ibadah itu dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Jangan hanya kita merasakan, enak banget dia. Tidak kebanyakan dia. Kenapa? Karena ibadah sudah merubah karakternya. Kita lihat ya, ibadah sholat perubahan karakter apa? Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ibadah sholat mampu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar.
Jadi orang yang baik sholatnya tidak akan selingkuh, tidak akan makan riba, tidak akan berdusta, tidak akan korupsi, tidak akan menyeleneh ucapannya. Kenapa? Karena sholatnya sudah baik, mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Gitu ya. Yang kedua, yang ketiga, sebagai bekal menuju Allah di akhirat. Kita berlomba di di dunia ini untuk beramal supaya kita bekalnya semakin banyak. Fa amma man thaqulat mawazinuh, barang siapa yang timbangan amalnya berat, berhak mendapatkan nanti surga yang menyenangkan. Jadi teman-teman jangan terpengaruh dengan orang lain. Dia sudah malas, ikut malas yuk. Jangan. Itu tanggung jawab mereka sendiri. Adapun kita berusaha semangat sampai berakhir Ramadan. Begitulah konsep dasarnya. Siapa yang beramal, dia akan panen di akhirat. Siapa yang menanam hari ini, pasti panen surga di akhirat kelak. Tapi siapa yang malas beramal, maka dia akan merasakan pahitnya neraka. Karena di dunia suka bersenang-senang, maka di akhirat akan bersusah-susah. Di dunia suka tertawa terbahak-bahak, maka di neraka akan menangis nanti. Begitulah gambarannya ketika kita hidup di atas permukaan bumi. 4 ya, jangan lupa tujuan beribadah. 1, sebagai menggugurkan kewajiban. 2, sumber ketenangan. Yang ketiga, bahwa dia sumber perubahan, merubah karakter. Yang keempat, dengan ibadah yang kita lakukan, insya Allah semakin besar bekalnya menuju Allah. Bagaimanapun amalah yang akan dilihat oleh Allah di akhirat. Amal kamu banyak enggak? Banyak, alhamdulillah. Itu yang pertama. Yang kedua, memahami tujuan Ramadan. Tujuan Ramadan itu sebenarnya ini menjadi manusia terbaik, ucapannya baik, kemudian menjadi pemimpin bumi. Umat Islam paling berhak untuk memimpin dunia. Donald Trump itu yang dari Garut, itu kemudian menculik apa? Presiden dari Madura. Jadi orang Garut menculik orang Madura. Donald kan dari Garut tuh. Kemudian Maduro itu dari Venezuela. Diculik dia. Itulah jadi pemimpin yang zalim itu seperti itu ini. Ingin memperlihatkan powernya, memperlihatkan kehebatannya. Seperti juga Firaun ingin kemudian membunuh orang yang tidak sejalan dengannya. Seperti juga ashabul Ukhdud membakar hidup-hidup orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang beriman insya Allah ketika Turki memimpin, khilafah Islamnya berkuasa, aman dunia. Tapi ketika Amerika menjadi pemimpin dunia, PBB pun ikut dikuasai. Sehingga saat ini semua lembaga-lembaga dunia, lembaga internasional itu semua tidak ada yang berkutik, nggak bisa. Semuanya mandek semuanya. Karena ada Trump yang kelihatannya ambisius untuk menguasai dunia, termasuk menguasai beberapa negara yang ingin dicaplok. Itulah. Kalau memang penguasa yang begitu, maka kita perbaiki iman kita. Insya Allah semoga menjadi pemimpin bumi ini. Berikutnya, rahmatan lil alam. Semakin sayang kepada makhluk, semakin sayang kepada manusia, semakin sayang kepada ciptaan Allah. Insya Allah yang terakhir, sukses dunia dan akhirat. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Itu ya. Insya Allah dari ujung sampai ujung semuanya orang bahagia. Bahagia dunia, masuk surga insya Allah. Dari mana? Dari wajahnya. Dari wajahnya, dari jenggotnya. Nah ini, alhamdulillah jenggot dipelihara Pak ya. Pak Alek jenggotnya semakin memutih, luar biasa, masya Allah. Itu, bagus, alhamdulillah. Siapa lagi? Nah ini ada juga yang nggak punya jenggot karena memang nggak bisa tumbuh. Nah jangan bersedih hati, insya Allah tetap saja juga masuk surga insya Allah. Karena orangnya baik-baik semua, orangnya baik-baik di sini. Itu ya. Dan Allah menciptakan sarana untuk menjapainya, yaitu Ramadan. Ramadan dengan sebulan penuh kita insya Allah akan menjadi manusia terbaik karena perubahan karakter tadi. Yang berikutnya, memahami fasilitas Ramadan. Sudah disebutkan tadi, apa saja? 1, pintu surga dibuka. Yang kedua, pintu neraka ditutup. Yang ketiga, setan dibelenggu. Yang keempat, pahala dilipat gandakan dan dosa diampuni. Inilah fasilitas Ramadan yang tidak didapatkan di luar Ramadan. Maka nanti pastikan ya, orang yang telah terampun dosanya di bulan Ramadan, hatinya menjadi plong. Nah, itu ya, tanda-tandanya nanti. Apakah saya sudah ampuni dosanya semua atau belum? Nanti rasakan, hati kita semakin tenang, hati kita semakin ringan, rasa-rasanya bawaannya ingin ibadah. Tandanya dosa kita telah terampuni. Tapi kalau masih berat, artinya dosa itu masih ada yang belum terampuni. Dan manfaatkan Ramadan sebagai sarana untuk memohon ampun dan taubat kepada Allah. Yang keempat,
memahami perubahan karakter Ramadan apa saja. Di antaranya yang satu, semakin ikhlas. Orang yang berpuasa insya Allah semakin ikhlas, karena tidak ada yang berani makan walaupun di siapa tidak ada yang melihatnya. Ikhlasnya semakin nampak, Allah akan jaga. Satu-satunya ibadah yang dijamin keikhlasannya adalah cuma puasa. Yang lain bisa ria. Sholat berjamaah bisa ria enggak? Bisa. Bersedekah bisa ria enggak? Bisa. Berperang bisa ria enggak? Bisa. Baca Quran bisa ria enggak? Bisa. Kecuali puasa tidak bisa dimasuki oleh ria. Itulah makna sabda Rasulullah bahwa as-siyamu li wa ana ajzibi. Puasa untukku dan aku yang akan membalasnya. Jadi puasa melatih kita untuk menjadi ikhlas, karena memang Allah ciptakan puasa untuk sebuah keikhlasan. Tidak ada riaknya kalau puasa. Enggak ada kan? Aku puasa, enggak ada. Tapi kalau zakat masih bisa, puasa haji masih bisa, umroh masih bisa, semua ibadah lain masih bisa dirasuki oleh ria, kecuali puasa tidak akan dirasuki oleh ria. Yang kedua, sabar, semakin sabar, semakin sabar. Karena dalam puasa ketika ada yang mengajak kita berantem, itu katanya, maaf ya, saya lagi puasa, nanti setelah puasa aja dah kita berantem. Nanti usahakan ya, kalau di jalanan kita kemudian bertemu orang-orang yang usil-usil, jangan marah, tahan diri, karena akan mengurangi nilai dan pahala puasa. Yang ketiga, sifat ukhuwah. Kita berpuasa bersama, sahur bersama, kemudian qiyam Ramadan bersama, qiyamul lail bersama, luar biasa. Maka sifat ukhuwah kita akan semakin meningkat karena kita selalu bersama beribadah di hadapan Allah. Yang keempat, sifat disiplin. Tidak ada yang berani makan walaupun 5 menit sebelum maghrib, karena belum tiba waktu maghrib. Enggak ada, melatih kita untuk disiplin. Maka kita harus jadwalkan waktu kita untuk apa saja. Termasuk ya, menjadwal waktu buka handphone. Jangan setiap saat buka melulu. Akhirnya kita lalai dalam beribadah. Biasakan apa yang kita ingin lakukan, tuliskan, rencanakan dengan baik. Karena rencana sebahagian dari cara kita mendisiplinkan diri kita. Berikutnya, sifat melayani. Buka puasa melayani. Ini karena kita adalah pelayan. Terakhir yang berikutnya, sifat merasa diawasi oleh Allah. Dimanapun kita berada, ada Allah yang memantau kita sehingga tidak berani meninggalkan perintah dan tidak berani menjalankan larangan. Terakhir, sifat perjuangan dan terus bergerak. Berjuangnya dunia tempat perjuangan. Jangan berhenti, jangan lelah, merasa lelah, beribadah terus. Itulah hikmahnya puasa itu di siang hari. Enak gak kira-kira kalau puasa malam hari? Enak. Maghrib kita makan, subuh kita buka lagi, nggak ada perjuangannya. Tapi kalau siang hari masih kerja, kurang tidur, ngantuk, bekerja, kerjanya berat-berat, melatih untuk sabar dan kita berjuang. Inilah di antara karakter yang bisa didapatkan secara langsung dari bulan Ramadan. Yang kelima, memahami bekal masuki Ramadan. Saya kira ini ya, ikhlas, hadirkan ikhlas niat. Ya Allah, dari sekarang ya berdoa, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan, dengan niat ikhlas. Ya, betul-betul ingin bertemu dengan Ramadan. Saya termasuk orang yang merindukan kedatangan Ramadan. Kenapa? Karena merasa amalnya masih minim, sehingga di bulan Ramadan harus digenjot agar amalnya semakin maksimal. Yang kedua, bertaubat dengan sungguh-sungguh. Astagfirullahaladzim, Allah sebentar lagi akan masuki Ramadan. Maafkan kesalahan kami, ampun dosa-dosa kami, maafkan dosa-dosa kami kepada sesama manusia. Termasuk ya, nanti teman-teman minta maaf kepada sesama. Yang ketiga, menyadari betapa mahalnya setiap detik di bulan Ramadan. Ini detik ya, bukan jam lagi. Detik demi detik itu sangat berharga. Jangan disia-siakan. Hari ketiga, pokoknya semuanya. Cuma biasanya Allah alam sekarang ya, terkadang di bulan Ramadan ada pertandingan bola tingkat dunia. Antara Real Madrid dengan Barcelona, antara Liverpool, di sana Muhammad Salah melawan Manchester United. Wah, akhirnya nonton sepanjang malam. Itu juga bisa mempengaruhi ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kita sadari, setiap detik di bulan Ramadan itu insya Allah sangat mahal, dan kita kemudian harus menggunakan sebaik mungkin. Jangan sampai lalai. Yang keempat,
Walaupun nggak bisa dihafalin, tapi intinya adalah taubat kepada Allah, kemudian ikhlas, niat ikhlas, meninggalkan hal-hal yang sia-sia. Dari sekarang ya, biasakan di jadwal buka handphonenya. Jangan setiap saat buka. Itu waktu kita. Ada waktu mengaji pagi hari, ada waktu buka handphone jam 8, ada waktu sholat duha jam 9, ada nanti sholat zuhur, setelah itu istirahat, setelah asar kembali mengaji, setelah itu mungkin buka handphone sebelum maghrib, setelah maghrib mari kita biasakan untuk tilawah lagi, dan setelah isya mari kita sering-sering berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu waktu kita berjalan tidak dengan sia-sia. Mendalami fikih Syam ini nanti kalau seandainya ada bahasan ya, pekan kedua ada yang membahas ini nggak apa-apa, fikih Syam, karena saya tidak membahasnya. Yang akan membahasnya adalah yang bertugas membahas masalah fikih. Saya tidak membahas, poin-poin saja yang saya sampaikan. Mendalami fikih Syam, tapi enggak susah ini karena sudah terbiasa. Jangan makan, jangan minum dari sejak terbitnya fajar sampai terbenam matahari, sudah hafal semuanya. Yang keenam, membiasakan diri dengan qiyam dan tilawah. Latihan teman-temannya, latihan. Itu butuh latihan setiap saat. Yang ketujuh, mempersiapkan diri untuk berlomba. Saya ingin berlomba dan menjadi juara. 10 hari pertama itu adalah babak penyisihan. 10 hari kedua adalah babak semifinal. Dan yang akan mendapatkan juara yang masuk babak final. Kita ini harus masuk babak final semua. Jangan babak semifinal babak penyisihan sudah gugur dia. Dan akhirnya nanti ketika lebaran dia terdepan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Padahal orang gagal dia. Nggak masuk babak semifinal, tapi walaupun itu bagus-bagus saja, tapi kan akhirnya lucu jadinya. Yang merayakan ini adalah orang-orang yang tidak sukses ya, tapi artinya bagus saja. Tapi kita di sini semuanya, mari kita menjadi orang yang juara sehingga tanggal 1 Syawal kita benar-benar mendapatkan piala takwa. Piala takwa, inilah piala saya karena berhasil masuk babak final. Babak final ditandai dengan semakin sering di masjid, sering bermunajat, beribadah kepada Allah. Ramadan adalah bulan perlombaan. Jangan sampai kita ada yang ketinggalan. Walaupun orang lain gugur, jangan peduli, karena setiap orang akan menikmati hasil jerih payah sendiri. Yang terakhir, memahami ibadah Ramadan. Apa saja ibadah yang paling utama? Ada 6. 1. Berpuasa sebaik mungkin. Berpuasa sebaik mungkin maksudnya adalah meninggalkan yang membatalkan puasa dan meninggalkan semua yang membatalkan pahala puasa. Meninggalkan yang membatalkan puasa biasa, tapi yang paling berat meninggalkan yang bisa membatalkan pahala puasa. Masih Ramadan masih gibah, Ramadan berbuat sia-sia, Ramadan masih skaster, Ramadan masih main domino, Ramadan masih ini. Bisa jadi puasanya sah, tidak perlu diganti, tetapi tidak dapat apa-apa dari Allah. Kata Rasulullah, kan min shaimin laisa lahu min shaumihi illa al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan dahaga saja. Jadi ini juga harus kita jaga. Ucapan kita dijaga, fisik kita dijaga, kemudian tangan kita dijaga, kaki harus dijaga dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya berpuasa sebaik mungkin, meninggalkan yang membatalkan puasa dan meninggalkan yang membatalkan pahala puasa. Yang kedua, berinteraksi dengan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Perbanyak baca Quran. Imam Asy-Syafi'i setiap hari 2 kali khatam. Utsman bin Affan di bulan Ramadan dia datang dari Madinah, masuk ke dalam Ka'bah, salat qiyamul lail, qiyam Ramadan dari setelah Isya sampai subuh, jelang subuh sampai sahur, 1 rakaat khatam Qur'annya. Coba 1 rakaat khatam Qur'annya. Itu namanya sudah menikmati puasa, sudah menikmati ibadah. Kalau sudah menikmati ibadah nggak ada beratnya, ringan semuanya, karena dia adalah sumber ketenangan, sumber kebahagiaan. Jadi nanti ya, kalau bisa kita khatam 2 kali, khatam 3 kali, khatam 4 kali, khatam 5 kali. Karena supaya kita semakin banyak khatamnya. Imam Asy-Syafi'i selama hidupnya khatam 5.000 kali.
Saya ulangi, Imam Asy-Syafi'i selama hidupnya disebutkan kisah 5.000 kali khotam. Nah sekarang kita sudah berapa kali? Ada yang 100 mungkin, atau baru berapa kali? Harus kita ini evaluasi, karena dunia tempat untuk beramal. Jangan di akhirat baru, ya Allah kenapa saya kurang. Itu penyesalan yang tiada guna semuanya. Yang keempat, yang ketiga, memperbanyak doa dan istighfar. Dari sekarangnya doa di list. Apalagi akan minta berangkat umroh, minta nambah istri, minta istri soleha, semakin soleh, minta supaya kaya raya, minta supaya bisa berangkat ke luar negeri bersama keluarga. Nggak apa-apa, tapi ikuti orang Malaysia kalau mau. Orang Malaysia dalam doanya singkat tapi padat. Apa kata dia ketika musim haji? Ya Allah, berikan kebaikan kepada saya seperti kebaikan yang diminta oleh semua jamaah haji. Doanya apa? Ya Allah, berikan kepada saya kebaikan seperti kebaikan yang diminta oleh semua jamaah haji. Nah, kan? Masa jamaah haji minta keburukan enggak? Nah, ya Allah, berikan kebaikan kepadaku seperti kebaikan yang diminta oleh semua jamaah haji. Nanti bisa diterapkan Ramadan. Ya Allah, berikan kebaikan kepada saya seperti kebaikan yang diminta oleh semua orang berpuasa. Singkat padat tapi luar biasa, luas cakupannya. Terserah Allah mau dikasih apa begitu ya. Itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan sesuai kebutuhan dan bukan sesuai dengan keinginan. Allah akan berikan sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginan. Keinginannya banyak ya, tapi kalau nggak dibutuhkan ngapain? Yang berikutnya, sudah terakhir, iktikaf di masjid. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Allah sudah kasih kita waktu 11 bulan 20 hari. 20 hari pertama Ramadan masih bisa hubungan suami istri di malam hari. Allah 10 hari terakhir Allah aku minta waktu kalian ya 10 hari saja di 10 hari terakhir Ramadan saja aku minta waktu kalian untuk itikaf di masjid. Kalau kita mengatakan aku nggak punya waktu, terus untuk Allah kapan? Untuk Allah nggak ada waktu. Semuanya untuk dunia, untuk keluarga. Allah minta waktu kita hanya 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Disitulah kita mengabdi secara baik, insya Allah. Terakhir, yang masih aman, tarawih dan sholat malam. Ya, lakukan sholat tarawih, sholat malam dari setelah isya sampai jalan sahur, semuanya qiyam Ramadan. Berapa rakaat terserah. Di zaman Umar, di zaman Rasulullah hanya 11 rakaat. Kenapa? Karena panjang bacaannya, sedikit rakaatnya. Di zaman Umar 23, ditambah rakaatnya, dikurangi bacaannya. Di zaman Imam Malik menjadi 39, ditambah rakaatnya, dikurangi bacaannya. Karena semakin sepuh kan, jadi ditambah rakaatnya, dikurangi bacaannya. Kalau sekarang bacaannya dikurangi, rakaatnya ikut dikurangi. Yang panjang debatnya. Wah, ini ya, jadi masalah besar yang kita hadapi. Jadi untuk itu mari kita pahami, di zaman dahulu itu begitu karena memang ada hikmahnya. Rasulullah setiap satu rakaat 5 juz, nggak mungkin lebih dari 11 rakaat. Di zaman Umar dikurangi tinggal sekian juz satu rakaat sehingga 23 rakaat, sehingga rakaat banyak dan bacaan dikurangi. Di zaman Imam Malik menjadi 39, 3 rakaat untuk witirnya, 36 rakaat tarawihnya, karena semakin tidak kuat berdiri lama, ditambah rakaatnya, dikurangi bacaannya. Terakhir, infak sedekah zakat termasuk ta'jil ya, diperbanyak nanti. Disahkan nanti 6 ini dilakukan. 1. Berpuasa di bulan Ramadan dengan baik. Yang kedua, membaca Quran sampai khotam 3 kali. Yang ketiga, perbanyak doa dan istighfar. Yang keempat, lakukan i'tikaf. Mungkin semalam gak apa-apa. Yang penting kita perlihatkan di hadapan Allah, saya serius. Dan yang kelima adalah kita qiyam Ramadan. Dan terakhir, kita biasakan berinfak. Inilah 6 poin pembahasan kita. Saya ulangi ya supaya diingat saja poin-poinnya yang kita bahas. 1. Memahami tujuan ibadah. Yang kedua, memahami tujuan Ramadan. Yang ketiga, memahami fasilitas Ramadan, Yang keempat, mari kita memahami persiapan Ramadan. Yang kelima, kita memahami perubahan karakter yang bisa didapatkan di bulan Ramadan. Yang terakhir, memahami ibadah utama di bulan Ramadan.
Selamat berpuasa, dan saya mohon maaf kalau hal yang kurang berkenan selama ini. Saya mohon maaf sekali lagi untuk Bapak semua. Semoga Allah memaafkan kita dan masuki Ramadan dengan hati yang tenang. Sekali lagi selamat berpuasa. Semoga ibadah Ramadan kita semua berhasil dan menghasilkan pahala sebesar-besarnya. Allah a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.